英语学习Rusia belum jelas. Bahlil buka peluang cari investor lain untuk kilang Tupan, Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Bahlil Lahadalia membuka opsi mencari investor baru untuk menggarap mega proyek Grassroots Refinery Tupan atau kilang Tupan, Jawa Timur. Hal ini dilakukan lantaran kepastian investasi dari perusahaan asal Rusia, Rosneft, Singapura, PTE Limited. Masih belum jelas proyek yang digarap oleh PT Kilang Pertamina International (KPI) dan Rosneft itu belakangan masih mantek. Hal ini tak lepas dari sanksi negara-negara barat yang dikenakan kepada perusahaan Rusia akibat invasi ke Ukraina. Opsi bisa saja cari investor lain karena kita enggak bisa menunggu sampai lama kan, karena kita harus punya batas limit waktu, tutur Bahlil di kantor Kementerian ISDM Jakarta Kamis. Bahlil juga menyebut dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan KPI untuk menentukan hal tersebut. Menurutnya, KPI adalah hal yang paling mengetahui kelanjutan investasi Rosneft. Pertamina KPI kan yang melakukan komunikasi dan punya feeling mereka ini Rosneft serius banget atau tidak, ucap Bahlil. Sebelumnya, Corporate Sekretaris KPI Hermansyah Yenasroen mengatakan sejauh ini pihaknya masih menggandeng Rosneft untuk menggarap proyek senilai $13,5 miliar atau setara dengan rupiah 205,05 triliun itu. Adapun saat ini pihaknya masih mengejar perampungan keputusan investasi akhir atau final investment decision. Proyek GRR Tupan saat ini masih dalam proses final investment decision, katanya kepada bisnis Kamis. FID GRR Tupan sebelumnya ditargetkan bisa rampung pada November 2021 ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bahlil beberapa waktu lalu terkait target tersebut. Hermansyah tak membenarkan atau menampik. Dia hanya menekankan bahwa saat ini proses perampungan FID masih berjalan, masih berproses ya, katanya. Singkat, target perampungan FID kilang Tupan molor dari jadwal yang ditentukan sebelumnya. Pasalnya, KPI sebelumnya menargetkan FID bisa rampung pada kuartal 1 2024. Hermansyah menyebut proses tersebut dilakukan paralel dengan tahap pemilihan pihak
pelaksanaan engineering, procurement, construction, EPC adalah tahapan yang terdapat dalam proses perancangan sebuah sistem yang akan dibangun. Proses ini dilanjutkan dengan pengadaan yang kemudian membangun sistem yang sudah dirancang sebelumnya. Ini paralel lagi jalan prosesnya, katanya. Ekspansi bisnis CPO LDC akan bangun pabrik pemunian di Lampung. Bandar Lampung, Louis Dreyfus Company (LDC) akan membangun pabrik penyulingan refinery di Lampung seiring dengan upaya perusahaan memperluas bisnis dari sektor hilirisasi kelapa sawit. Rajat Dut, Country Hand Louis Dreyfus Company Indonesia menjelaskan pembangunan ini akan menambah kapasitas penyulingan gliserin serta pengemasan minyak nabati yang sudah ada di pabrik tersebut. Ekspansi ini merupakan salah satu upaya perusahaan mendiversifikasi pendapatan melalui produk bernilai tambah. Indonesia adalah pasar yang sangat penting bagi kami dan kami sudah berinvestasi di sini sejak 1999. Seiring dengan strategi perusahaan ke hilirisasi dan produk nilai tambah, maka kami akan masuk ke peningkatan kapasitas pabrik gliserin. Jelas Dut saat ditemui di warehouse PT LDC Indonesia Rabu, tanggal 3 Agustus 2023. Dia menuturkan pembangunan proyek tersebut akan memakan waktu sekitar 18 hingga 24 bulan terhitung dari akhir 2023. Meski demikian, Dut enggan menyebutkan nilai investasi yang dikucurkan untuk membangun pabrik tersebut. Dia melanjutkan proses konstruksi pabrik baru tersebut belum dimulai. Dut mengatakan saat ini LTJ tengah mengajukan perizinan pembangunan ini kepada otoritas terkait. Setelah perizinan didapatkan, nantinya perusahaan akan melanjutkan ke pembelian mesin-mesin untuk fasilitas tersebut, pemilihan kontraktor, dan mulai membangun pabrik tersebut. Dut mengatakan LDC berupaya untuk memulai proses konstruksi sesegera mungkin. Sementara itu, dikutip dari siaran resmi perusahaan, pengembangan fasilitas baru LDC di Lampung akan melengkapi kegiatan pemunian gliserin yang sudah ada. Krapor AS dan Bank Jerman. Pabrik baru ini akan dilengkapi untuk memproduksi gliserin sesuai dengan United States Pharmaceutical
USP atau paduan dana obat yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, serta menawarkan berbagai pilihan kemasan makanan yang berkualitas. Rubens, Marcus, Hand of South and Southeast Asia (LDC) menuturkan pembangunan pabrik baru tidak hanya memperkuat posisi perusahaan di pasar Indonesia saja, tetapi kan semakin memperkuat kapasitas perusahaan untuk memproses, mengemas, dan mendistribusikan produk penilai tambah yang dapat merespons tren pasar dan konsumen yang berkembang. Hal ini termasuk meningkatnya permintaan akan makanan dan bahan nabati yang sehat dengan memanfaatkan ramai pasokan global, jaringan operasional, dan wawasan pasar dari LDC, kata Marcus dalam keterangan resmi tersebut. Oke, pelajaran hari ini sampai sini.